من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Syekh Haji Mahmudin Pasaribu, yang alhamdulillah beliau sudah berhadir di aula kita. Selanjutnya keluarga besar Yayasan Kifayatul Ahyar dan keluarga besar Al-Kifayah Riau. Seterusnya yang kami banggakan seluruh keluarga besar alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah, kepada seluruh bapak, ibu, dosen dan mahasiswa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat dan hidayahnya beserta nikmat-nikmat dan kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat tersebut maka pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa hadir bertatap muka dan berkumpul di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifayah Riau. Kemudian daripada itu, marilah kita selalu senantiasa kirimkan salawat buat junjungan alam, yakninya buat Nabi kita Muhammad SAW, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang Ayahanda Syekh Haji Mahmudin Pasaribu di komplek Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifayah Riau. Mudah-mudahan Ayahanda hari ini berjumpa kita untuk pertama kali dan untuk seterusnya. Dan juga kita mohon doakan mudah-mudahan Ayahanda selalu diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tertib acara Timurama dan silaturahmi bersama Ayahanda Syekh Haji Mahmudin Pasaribu, Guru Besar Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, dengan keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifayah Riau, Sabtu 10 April 2021 Masehi bersamaan dengan 27 Sya'ban 1442 Hijriah. Adapun tertib acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua yang nantinya pembacaan ayat Al-Quran yang insyaallah yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Perlindungan Psikolog. Acara kita yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Yayasan Kifayatul Ahyar yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yudri Ahyar MA. Sedangkan acara kita yang keempat, acara inti, yakninya tausiah sekaligus doa, dan nanti kita buka sesi tanya jawab kalau waktu kita mencukupi. Kemudian acara yang kelima adalah penutup. Sebelum kita melangkah ke acara kita yang kedua, agar acara kita pada hari ini berjalan lancar dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melangkah kita ke acara kita yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam ini akan dilantunkan oleh Bapak Dr. Perlindungan Psikolog MUS. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Dr. Purnama Simbolan yang telah membacakan kalam ilahinya kepada kita bersama. Semoga dengan bacaan Al-Quran tersebut, mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan lancar mulai dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita melangkah ke acara kita yang ketiga. Kata sambutan yang hari ini langsung disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Kifayatul Ahyar, Bapak Dr. Yundri Ahyar MA. Kepada Bapak Doktor kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badiil hadi ila bayani ma'in rasyadi amat dahbaban muha warasama samsal bayani fi sudur bulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita Syekh Kiai Haji Mahmudin Pasaribu, Guru Besar Mustaqawiyah Pesantren Mustaqawiyah Purbabaru. Kemudian yang saya hormati Ketua STT Al-Kifayah Riau, Bapak Galisman MPD. Yang saya hormati para Ketua Kaprodi, Ketua Program Studi PDMI PIAUD, kemudian Program Studi PAI, BKPI dan MBS yang hadir bersama kita. Kemudian para Direktur Al-Quran Center, Bapak Dr. Simbolon, Pagilungan Simbolon. Kemudian Kabak TU, Kasubag Akademik, seluruh dosen yang hadir. Kemudian seluruh mahasiswa, baik mahasiswa Al-Kifayah maupun dari mahasiswa lain, dari UIN dan dari STAI. Kemudian juga yang hadir secara umum. Kemudian alumni senior dari Mustaqawiyah, ada saudara Amansa, ada Nusa Fahrudin dari Kampar ini, ya. Kemudian seluruh yang hadir pada hari ini, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita keberkahan pada hari ini dengan hadirnya guru kita yang datang dalam kunjungan beliau, ya, dalam beberapa agenda. Beliau tadi dari Dumai, ya, kemudian nanti malam ada lagi ceramah di Masjid Kulim, kemudian besok ada pelantikan di Hotel Hollywood
Nah, dalam kunjungan beliau kita undang ya untuk hadir di kampus kita Al-Kifayah ini untuk keberkahan, ya, untuk keberkahan sebagai takzim kita kepada guru kita, kemudian ikhtiraf kita. Mudah-mudahan hidup kita ini selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sallallahu salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang kami hormati, ayah kami yang kami muliakan, saya memperkenalkan dulu ayahanda kita, ya. Ayahanda kita ini guru di Mustafawiyah, mulai dari muda beliau, ya, tamat Mustafawiyah langsung mengabdi. Kemudian beliau bukan hanya guru di jam formal, tetapi juga menjadi guru di jam non formal lebih banyak. Seluruh yang sekolah di Mustafawiyah insya Allah mengenyam ilmu dari beliau, karena beliau membuka pengajian di masjid, kemudian di pustaka, ya, hampir setiap subuh. Kemudian di bulan Ramadan juga ada program untuk belajar di rumah beliau. Ya, saya pernah ikut ya program belajar sebulan Ramadan. Dari beliau juga saya mendapatkan kemampuan untuk menganalisis bahasa Arab, qawaidul lughah, nahwu, ya, karena saya belajar sama ayahanda kita ilmu qawaid, kemudian kitab qawaid, kemudian jarh durus, kemudian juga bidang fikih, kitab I'anatul Talibin. Insya Allah tamat saya pelajari sama ayahanda kita dari juz 1 sampai juz 4. Itu kemurahan hati beliau untuk mencurahkan kebaikan-kebaikan ilmu kepada murid-murid, ya. Maka alumni tersebar se-dunia, se-internasional, bukan hanya di Riau ini, tapi juga di Mesir, di Kairo dan lain-lain, ya. Dan ini perlu kita titeni, kalau bahasa Jawanya, perlu kita contoh, ya, ayahanda kita. Pergerakan kita, saya rasa yang saya pribadi belum sanggup begitu, ya, belum sanggup begitu. Dan apa yang beliau ajarkan, insya Allah kita sampaikan, berusaha kita sampaikan. Kemudian saya perkenalkan kampus kita berdiri tahun 2017. Insya Allah ini kampus tercepat perkembangannya di Riau. Mahasiswanya sekarang sudah lebih 1.000 orang, 1.100 orang lebih. 2 prodi yang sudah berjalan, kemudian ada 3 prodi dalam proses menunggu izin dari Kementerian Agama, dan kita ada sekarang ini 3 lokasi. Ya, ada 2 lokasi yang kita kembangkan sekarang. 2 lokasi itu di daerah Panang. Ya, berusaha kita mengembangkannya dalam tahap sudah dipakai sebagian, kemudian sebagian dalam tahap pembangunan. Untuk saat ini kita membutuhkan biaya pembangunan sebesar 2.500.000.000, ya, 2.500.000.000, karena akan kita membangun 30 pulau untuk menampung partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. Kita kuliah di sini dengan biaya yang termurah di Riau, mungkin di Sumatera, dan bisa dicicil. Itu maksudnya, ini berkah. Jadi di sini banyak alumni Mustafawiyah juga yang memimpin, kemudian yang jadi dosen. Ada Bang Miftah Rahman, kemudian ada Malik Hussein, ada Dr. Sibolon dari
dari Mustafawiyah, ada Miftah Kuliah, ya, kemudian ada Mursal dari Mustafawiyah, dosen di sini. Kemudian juga pengelola dari Mustafawiyah, saya sendiri dari Mustafawiyah. Kemudian Pak Waldi, kepala TU dari Mustafawiyah, dari Pasaman ya. Kemudian ada Liza Gultom, ya, dari Mustafawiyah. Ada Khairul Nikmah, ya, yang juga sama ya. Ini dari Mustafawiyah semua ini. Jadi ini banyak alumni Mustafawiyah. Tapi kita tidak nepotisme. Karena di sini banyak Mandailing, ada Minang, ada Jawa, ada Melayu, ya, ada dari belahan juga banyak. Kita tidak nepotisme, mana yang berpotensi itu yang maju, ya, sesuai dengan need assessment, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak ada dipandang apakah ternyata alumni Mustafawiyah yang punya kesempatan memang, ya, kita apakan. Jadi ini kampus kebersamaan, kampus terhemat, kemudian insya Allah berkah. Mahasiswa banyak dari Mustafawiyah yang hadir, kemudian juga ada yang biaya siswa misi, ada yang KIP, banyak alumni Mustafawiyah ya yang di sini. Kemudian juga banyak lagi yang pesantren lain. Ini gambaran dari kampus Al-Kifayah Riau. Ini mudah-mudahan nanti alumni yang baru tamat dari Mustafawiyah juga ini menjadi sentral untuk di Riau. Dan kita juga kalau dia butuh masjid kita carikan untuk sebagai gorim. Kami antar langsung yang meminta lama Pak Beni, ya, Pak Beni Jaya. Jadi saya lupa tadi mengenal Pak Beni Jaya. Pak Beni Jaya ini pengurus yayasan ya, pendiri juga ya, yang membawa ayah ke sini tadi. Itu mungkin mudah-mudahan ini terus berkembang kampus ini, dan kami minta nasihat dari ayah anda kami supaya ini maju ke depannya, dan ini konsepnya ta'awun, saling tolong menolong di dalam agama Allah ini. Demikian yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Dr. Ibnu Akhir MA yang telah memberikan kata sambutan kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita ambil hikmah dan kesimpulannya. Baik, melangkah kita ke acara inti, acara keempat, tausiah dan doa. Sebelum kita berikan waktu yang panjang kepada ayahanda, kami akan mempersembahkan satu pantun buat ayahanda sebagai ciri khas negeri Melayu. Hari Sabtu pergi ke kebun mengambil semangka. Selamat datang kepada ayahanda. Semoga selalu sehat dan bahagia. Kita masuki acara kita yang keempat, tausiah dan doa, yang dalam ini akan disampaikan langsung oleh ayahanda kita, ayahanda Syekh Haji Mahmudin Pasaribu. Kita berikan waktu dengan sebanyak mungkin kepada ayahanda, kita berikan waktu dan kita berikan waktu yang sampai asar ya. Azan nanti karena masjid dekat, nanti kita buka nanti waktu untuk tanya jawab. Kita persilakan kepada ayahanda dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Rasa kalau saya minder duduk di antara dua dokter. Ya, saya dulu pernah kuliah, tidak pernah kuliah. Jadi terasa minder, cuma karena dua-duanya dokter ini pernah buat saya. Berdua sakit. Alhamdulillah, puji kepada Allah bahwa sudah ada ini yayasan upaya keluarga. Ini udah 6 menit. Masih kalian. Alhamdulillah. Kemudian kita sama harapkan ini merupakan awal dari perguruan tinggi yang semakin maju. Amin. Karena tidak sedikit dalam perjuangan ini dimulai dari nol. Bahkan Pondok Pesantren Wali Songo di Jawa Timur muridnya mula-mula 9 orang sampai sekarang besar. Jadi lebih bagus dari kecil sampai besar. Kemudian puji kepada Allah kita dapat bertemu muka bersilaturahmi di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hidup ini penuh perbedaan pendapat dan tetangga itu merupakan dinamisme untuk berpikir. Itu Imam Abu Hanifah menerjemahkan salah satu huruf 3 kali suci, 3 kali haid. Kalau Imam Syafi'i 3 kali suci. Jadi kita berpikir begitu ulama hebat mengartikan huruf terjadi 2 pendapat. Imam Syafi'i 3 kali suci, Abu Hanifah menerjemahkan 3 kali haid. Karena saya mazhab Syafi'i, tentu saya berpikir lebih memenangkan mazhab Syafi'i. Walaupun jangan-jangan kemenangannya sebentar waktu. Kalau ada kebenaran selanjutnya, kita mengikuti kepada kebenaran. Karena Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya inilah yang benar, tapi masih mungkin salah. Saya salah, tapi masih mungkin benar. Berarti kita dalam hidup ini selalu dihadapkan dengan 2 pendapat. Lalu kita berpikir mengikuti mana yang paling benar. Lalu saya pikirkan, kalau salah satu huruf diartikan dengan 3 kali haid, berarti huruf itu adalah muannas. Tapi kalau huruf itu diartikan dengan 3 kali suci, itu berarti huruf pada muzakkar. Kalau dia muzakkar, maka angka hitungannya muannas salasa. Tapi kalau dia pada muannas itu salah. Baru cocok huruf diartikan dengan haid. Jadi untuk sementara waktu saya mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal memilih pendapat ini. Di dalam kitab Awaqid Duriyah itu narfa'u darajatin man nasyah yang saya ajarkan kepada kamu waktu belajar itu narfa'u darajatin man nasyah. Darajatin itu mudhaf, man itu mudhaf. Kenapa mudhaf bertanwin? Darajatin man nasyah, man itu jadi mudhaf ilaih. Itu jawabannya Kawakib. Mudhaf itu sudah pendapat dengan Kawakib. Lalu saya bandingkan dengan kitab yang lain, yang Rabbul Mufassal li Ayatul Murattab. Saya lebih memilih pendapat ini. Darajatin ini maf'ul awal, man maf'ul tsani, sehingga tidak bertentangan dengan kaidah nahwu yang mengatakan darajatin itu mudhaf, man mudhaf. Saya lebih memilih pendapat yang kedua, bahwa darajatin itu maf'ul awal, man mudhaf.
Itu dari segi pembahasan perbedaan bahasa. Lalu timbullah perbedaan pendapat yang lain, sehingga menerawang pikiran kita kemana-mana. Kalau kita banding-bandingkan satu kitab dengan kitab yang lain, hampir semua kitab itu doa berbuka adalah sudah berbuka. Jelas-jelas kita bersatu hebat mengatakan ba'dal fitri. Tapi kita tidak yang lain mengatakan akibat fitri. Lalu ada satu kitab di Surah Karim boleh mengamalkan doa berbuka setelah berbuka. Jadi sehingga kita tidak terlalu marah kepada orang yang mengamalkan doa berbuka setelah berbuka. Walaupun pengamalan saya dan pendapat saya sesuai dengan hadis surah Abu Daud yang ada dalam kitab Mahali, itu adalah doa berbuka sesudah menjelang berbuka. Tapi kita tidak terlalu marah kepada orang berbeda pendapat kita. Jadi dengan memperbanyak membaca dalam hidup ini, wawasan kita semakin luas, ya, dan pendapat kita semakin bisa dikatakan makin lebar begitu. Banyak dari permasalahan masyarakat kita yang perlu kita luruskan. Misalnya di daerah saya masa dulu itu kalau Bilal yang mengucapkan salat tarawih rahimahullah, itu jamaahnya menjawab as-salatu la ilaha illallah, as-salatu la ilaha illallah. Kemudian kita rujuk kitab kita yang benar dalam kitab anak itu jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Seperti yang dikatakan Pak Yuri Ahyar, itu kitab anak sudah pelajari dulu, kita baca. Nah, ini nampaknya dari segi bahasa as-salatu la ilaha illallah kurang tepat. As-salatu itu mubtada, tahu-tahu la ilaha illallah jadi khabar. Apa hubungan mubtada? Apa hubungan mubtada? Yang perlu kita pikir. Sedangkan kalau kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah, karena ada perintah tadi. As-salatu jadi salatlah kamu berjamaah. Wajar kita jawab dengan la haula wala quwwata. Tidak ada daerah upaya kami kecuali dengan tolong Allah. Dari kitab mana mengatakan as-salatu la ilaha illallah, Kifayatul Ulama, kitab Malari, Kifayatul Ulama. Tapi itu kitab yang memadai kepada anak yang belum dewasa. Jadi saya katakan pengamalan as-salatu la ilaha kepada orang yang belum dewasa. Jadi bagi kita yang sudah dewasa, la haula wala quwwata illa billah. Merajalela apa? Semakin luas pemandangan kita yang perlu kita baca, kita teliti, lalu kita cari mana yang benar untuk kita amalkan. Tapi pelan-pelan kita perbaiki pengamalan masyarakat kita. Karena saya rasa orang yang alim itu apabila dia sudah mengetahui apa yang diamalkannya, apa yang diamalkan yang orang masyarakat melihatnya, tahu dia dalil dari masing-masing. Amal saya ini dalil, amal masyarakat ini dalil. Dan kita tidak terlalu mudah membid'ahkan orang, tidak terlalu mudah mengkafirkan, apalagi mengkafirkan orang, karena pendapat itu sangat luas, sangat dalam, sangat hebat. Jadi kita disuruh ini berpikir, membaca, terus membaca, mengambil ilmu yang ada di dalam buku-buku karangan ulama. Jadi saya tersentuh melihat tulisan yang ada di panjang. Ilmu ada pada buku-buku, bukan pada perguruan tinggi. Tapi bukan tersinggung bapak. Ini karena saya membela diri tidak pernah perguruan tinggi. Itu yang ada saya lihat pada panjang. Itu membiarkan kita membaca dari itu. Itu menyuruh kita banyak membaca. Di masyarakat kita, apalagi di masyarakat Madinah, paling banyak orang berpendapat orang yang hamil sebelum kawin, hamil di luar pernikahan, hamil zina, kalau itu dinikahkan dengan siapapun,
itu kata masyarakat kita sah nikahnya, tapi kalau nanti lahir anak nikah ulang, itu terjadi dalam pandangan masyarakat kita. Lalu kita tarik, kita cocokkan dengan mazhab arba'ah, kita berfikir itu adalah pendapat Maliki. Suruh nikah cepat-cepat pagi-pagi mengatakan itu iddahnya 100 hari, 3 bulan sebulan. Nah, mana ada di dalam Islam kita 3 bulan sebulan? Kita dari mana dapat masalah kita? Yang ada dalam iddah itu dalam pandangan Islam 3 kali suci, 3 bulan, 4 bulan sebulan, melahirkan, dan 1 tahun. Ada 1 tahun itu menurut Paul Kodik. Dan Paul Kodik ini lebih cocok ketimbang Paul Jari. Ini dalam pandangan saya. Kalau Paul Jari terlalu sulit. Ada wanita yang masih berumur 30 tahun. Selama ini dia masih berhalangan sholat tiap bulan. Tahu-tahu dia makan pel KB, yang pel KB mirip dengan pilkada. Itu beda sedikit. Kalau pilkada setelah jadi lupa dia. Kalau pilkada kalau jadi lupa dia. Kalau lupa jadi dia. Tapi banyak juga pemimpin kita yang betul-betul sebelum dan waktu di waktu kampanye dan setelah jadi itu dia tetap konsisten kepada apa yang dijanjikannya. Kalau saya lihat seperti Wakil Gubernur dan Gubernur Sumatera Utara, sekarang juga saya termasuk tim suksesnya yang tak dapat gaji apa-apa. Karena perjuangan saya wajib bagi saya memenangkan pemimpin Islam itu pemimpin yang lain. Ini sebabnya saya seluruh kabupaten kota sewaktu kampanye gubernur dan wakil gubernur saya berjalan, tapi mobilnya dari Pak Ijek, mobilnya dari dia, dan uangnya tak pernah saya minta, tapi dikasih terus. Karena dikasih terus saya terima. Dan tak pernah saya bilang uang, tapi dia akhir terus. Maka saya pergunakan. Dan setelah mereka jadi gubernur pun, saya sampaikan dulu di waktu kita kampanye di Sibuan, Bapak berjanji jalan diperbaiki. Alhamdulillah saya sudah ke sana, jalan sudah bagus. Alhamdulillah. Jadi saya itu. Dari kembali ke sini tadi. Ada wanita yang berumur 30 tahun, setiap bulan dia berhalangan sholat, tapi gara-gara menemukan PKB, tahu-tahu berhenti cerai dia. Kalau menurut Paul Jadid itu iddahnya ditunggu dulu umurnya 62 tahun. Berarti 32 tahun. Setelah berumur 62 tahun baru tunggu 3 bulan. Itulah iddahnya. Tapi kalau menurut Paul Jadid tunggu 9 bulan. Nyata dia tidak hamil, tinggal menunggu 3 bulan. Saya lebih logis saya rasa pendapat Paul Jadid ini. Jadi walaupun dia dalam pandangan massa lebih lemah, tapi saya rasa kepikiran kita, pendapat yang berterima kepada akal kita lebih bagus. Paul Jadid ketimbang Paul Jadid, maka ada tulisan saya Paul Jadid versus Paul Jadid, yang kita sepatutnya berpegang 18 masalah lebih bagus itu berpegang kepada Paul Jadid ketimbang Paul Jadid. Pada selainnya kita berpegang kepada Paul Jadid. Jadi sangat banyak yang perlu kita kuasai, kita baca, kita pelajari, apalagi anak-anak kami yang masih umurnya produktif untuk membaca, menggunakan waktu sebanyak membaca. Tidak pernah menyesal orang kenapa saya banyak membaca. Ya, yang menyesal kenapa tidak membaca. Saya tidak pernah menyesal, belum pernah membaca. Bisa seseorang menyesal karena banyak kali membaca. Belum pernah membaca. Jadi ini kita harapkan kepada mahasiswa kita atau dosen-dosen kita yang masih muda umurnya supaya membaca dengan sekuat-kuatnya,
dan menulis di berbagai macam media supaya bisa dibaca umat dengan baik. Saya rasa demikian saya yang dapat saya sampaikan dan berharap manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada ayahanda yang telah memberikan tausiahnya kepada kita bersama. Baik, kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, karena waktu kita masih ada menjelang asar, maka kita buka diskusi dan dia jawab. Untuk diskusi ini kita minta moderatornya langsung Bapak Dr. Beriman Semolan untuk moderator supaya lebih oke, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian ilmiah pada sore hari ini, dari penyampaian ayahanda kita tadi, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, terutama berkaitan dengan Ramadan ini, atau hal-hal yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat kita, dipersilahkan, karena di sini kita ketemu dengan pakarnya, insya Allah. Kepada abang ada kita Aman Syah Hasibuan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang kami muliakan, alhamdulillah beliau bicara panjang lebar ya. Hati kita sangat tergugah. Seolah-olah perasaanku seperti belajar di pustaka, karena saya termasuk selalu di dekat ayah itu waktu di pustaka, dan gimana ya, ada perasaan rindu dengan Ustaz Fihah seperti itu. Alhamdulillah dimanapun beliau kita ikuti. Yang mau saya tanyakan adalah ketika belajar dulu, saya ingat bahwa anakku ada bagaimana supaya ketika kita meninggal dalam keadaan beriman. Ketika itu ditanya Rasulullah sama malaikat Jibril, kemudian kata malaikat Jibril, saya tanya dulu Allah. Pertanyaannya adalah, saya sudah lupa ini di kitab Ma'alatul Talibin itu, bagaimana ketika supaya kita meninggal, kita ada amalan kita dalam husnul khotimah seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya derita aman sah. Tapi setelah pindah ke beberapa Al-Quran baru, hilang deritanya, ya? Tinggal aman sah, alhamdulillah. Aman. Jadi kami kan tadi jumpa aman, bilang aman katanya. Ada kawan saya dulu, kawan saya itu kelas saya yang menjadi kakua di Batahan. Jadi kalau kami jumpa saya tanya dia, bagaimana kabar di Batahan? Betah tapi tak tahan. Nah, itu jawaban, betah tapi tak tahan. Jadi di dalam kita beberapa kitab saya baca, termasuk diantaranya Al-Aqiratus Sajidah. Itu amalannya sebelum sholat subuh kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta 40 kali. Tapi menurut Busra kali, secara Busra kali dibaca 41. Jadi ada dua hitungannya yang saya lihat, ya yang bilang 40 dan bilang 41. Dan saya makan 40 karena saya lihat lebih kuat katanya alasannya. Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta, antara azan dan qomat, antara habis sholat fajar, itu amalan yang diamalkan Rasulullah itu Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar 3 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, Allahumma adkhilna al-jannah 7 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta 40 kali. Tapi banyak masjid-masjid di Indonesia sempat kita mengamalkan, cuma kali orang komat, baru mau kita amalkan, baru mau amalkan. Kalau terlambat kita komat pula. Padahal komat itu hak bagi yang hazard, tapi terkadang itu dari kerja besar kita.
Jadi perlu kalau di masjid-masjid yang sulit mengamalkannya dimusyawarahkan qomat itu, azan dan qomat itu antara sekian menit supaya kita bisa mengamalkan. Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar kali. Allahumma ajirna minan nar kali. Allahumma adkhilna al-jannah kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. 40 kali. Jadi yang paling enak mengamalkan ini di Masjid Nabawi karena antara azan dan qomat itu 15 menit. Dan di Masjidil Haram antara azan dan qomat itu 12 menit. Di Indonesia beberapa menit. Ini misalnya. Jadi ini yang perlu diperbaiki oleh nazir-nazir, BKM, garing-garing. Jadi jangan mengejutkan kepada masyarakat, musyawarahkan supaya agak dilamakan sedikit antara azan dan qomat untuk amalan yang kamu tanya tadi. Demikian saja. Assalamualaikum. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya boleh nanya ya. Saya tadi sudah niat bertanya, tapi karena moderator saya tahan sedikit. Jadi 2 tahun yang lalu saya ada tes Imam Masjid Paripurna namanya ya. Jadi salah satu yang mengates saya itu dokter dari Madinah, namanya Dokter Mawardi. Pertanyaan itu cukup membuat kepala saya pusing. Tapi saya tanya dia jawabannya, dia tak mau jawab. Dia bilang begini, seandainya seorang imam sebelum sholat dia melakukan hubungan suami istri, tapi sudah masuk waktu sholat dia lupa mandi wajib, kemudian dia sholat, waktu sholat itu tak ingat sama sekali. Setelah salam, setelah siap berdoa, dia baru ingat bahwa dia belum mandi wajib. Bagaimanakah sholat makmum? Apakah perlu dikasih tahu bahwa saya belum mandi wajib atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Jadi jawaban saya, tapi tanpa dasarnya, logika. Misalnya pemikiran saya menjawab begini, dia tidak perlu menyampaikan kepada jamaah bahwa dia belum mandi wajib, tapi dia wajib mengulang sholat kembali. Itu jawaban saya sementara gitu ya. Ini jawabannya ada dalam kitab I'anah jilid 2. Jadi kitab I'anah itu sangat lengkap. Maka pantas dia pegangan dari mufti kerajaan Brunei Darussalam. Kalau tidak ada dalam kitab I'anah, baru mufti kerajaan Brunei Darussalam membuka kitab Tuhbah yang 9 jilid. Kalau dari sana mereka, karena tidak semua yang ada dalam kitab I'anah. Banyak pertanyaan masyarakat tidak ada dalam kitab I'anah. Tapi kalau masih ada, kita jawab saja dari I'anah. Jadi itu sama dengan orang yang tak ada wudhu, orang yang berhadas besar, orang berhadas kecil, tak ada tanda-tanda dari penampilan. Berbeda dengan yang bernajis dan ada teh ayamnya. Tapi kita masih tetap ikut dia. Ini wajib kita umumkan kepada jamaah. Oh, saya lupa rupanya teh ayam itu wajib diganti sholatnya semua. Jadi kalau berhadas kecil, berhadas besar, atau ada najis yang tak nampak. Pengalaman saya, pernah imam saya, kawan-kawan guru Mustafoiyah, kami sholat zuhur, kemudian saya hadirnya 3 hari 1 minggu. Hari Sabtunya baru kemarin kami jumpa. Kemudian dia utamakan, tolong ganti sholatmu. Kenapa saya bilang? Celana dalam saya bernajis. Mana ada kewajiban makmum menengok celana dalam? Enggak ada kewajiban. Jadi sama dengan ini yang ditanyakan tadi, berhadas kecil, berhadas besar, itu tetap sah sholat makmumnya. Hanya yang bersangkutan yang wajib mengganti sholat. Itu ya. Itu ada dalam kitab I'anah kalau perlu rujukannya. Demikian. Assalamualaikum. Ada silakan.
Pak Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bang Simbol tadi mungkin soal tes lima paripurna, ingat pula saya pertanyaan Dr. Mawani yang alumni Madinah tadi kepada saya S juga. Jadi kata beliau, kalau seandainya imam seharusnya sudah tasyahud akhir, tetapi imam ini lupa dan dia tetap berdiri. Lalu dia tanya ke saya bilang kan jamaah ini harus mengatakan subhanallah, subhanallah, memang kan harus niatnya zikir kan. Kalau menurut saya bilang ya makmum salam aja, tetap aja lanjut tasyahud akhirnya, saya bilang begitu. Ternyata beliau ini marah karena dulu katanya Rasulullah pernah mencontohkan dan jamaah sahabat ikut berdiri juga, kemudian mereka sujud sahwi. Cuma yang menjadi pertanyaan saya ya, kalau di zaman Rasulullah itu kan ada potensi untuk nasakh dan mansukh hukum, iya kan? Kalau zaman sekarang kan tidak ada lagi nasakh dan mansukh hukum itu. Bisa jadi sahabat ketika yang mengikuti Rasulullah ini mungkin bisa jadi wahyu baru turun, bisa jadi sholat subuh jadi 3 rakaat, ya bukan begitu. Makanya saya bersikeras, kembali saya serahkan kepada ayah bagaimana jawabannya. Ya saya takut aja. Terima kasih ya. Ini sulit juga, yang bertanya itu dokter-dokter semua. Jadi tidak lari kita, kalau kita baca kitab anak jawabannya dari sana. Itu saja lah baca anak. Baca anak kalau tidak lupa ya. Tapi tidak semua isi kitab anak itu kuat. Jadi perlu dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Misalnya kitab anak itu yang juga kita Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab berpendapat daging kurban tidak boleh, tidak sah diberikan kepada jiran kita yang kafir. Sedangkan kita bajuri walaupun dia kecil itu mengatakan sah. Kalau saya menggabung pendapat ini, jangan berikan daging kurban kepada tetangga yang bukan muslim, tapi berikanlah dengan membeli daging. Jadi selama dua pendapat, kita beli daging, kita kasih kepada jiran daging yang kita beli, sedangkan daging kurban kita tetap kita sedekahkan semua kepada yang muslim. Nah, untuk menjaga al-khilaf, menjaga perbedaan pendapat, khuruj min al-khilaf mustahab, ya. Jadi pertanyaan seperti tadi, ya ada dua jawabannya, yaitu boleh menunggu imam, kita tunggu dengan bacaan yang banyak. Iya, karena sudah kita peringatkan dia, subhanallah. Rupanya imamnya tetap bisa pekak telinga. Jadi baca iya mubarakatuh sholawat. Kita tunggu dia. Itu yang paling bagus. Tapi ada mengatakan mau barakah. Itu kita apa? Manapun yang diamalkan sah menurut kita yang itu. Jadi banyak orang membaca kitab kan. Saya rasa pertanyaan hukum sangat banyak di sana. Tapi tidak semua ada di sana. Mesti kita cari yang lain. Ada pengamalan masyarakat kita. Setiap habis sholat sujud syukur. Habis sholat asar sujud syukur. Habis sholat subuh sujud syukur. Jadi kalau pendapat kitab Imam Rafi dan kitab Nihyatul Mu'tad, itu sujud syukurnya itu boleh. Jadi lebih baik kita hati-hati dan ingat saja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang ada berkaitan tentang sholat sunat fajar tadi. Jadi teringat tadi ada menyinggung tentang sholat sunat fajar, di mana dalam sholat fajar ini
tentu sholat sunat yang sangat mulia sekali, karena memang disebutkan juga oleh Nabi kita, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini bahwa ketika kita tidak sempat ini, karena memang waktu antara azan dan iqamah di tempat kita kan memang cepat ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu, sekiranya kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunat fajar ini, apakah boleh misalnya kita amalkan di luar daripada waktunya? Karena memang kalau saya baca misalnya seperti dalam kitab hadis Bulughul Maram, itu memang diperbolehkan setelah itu, tapi hadisnya kayaknya dhaif gitu. Kira-kira bagaimana menyikapinya? Apakah memang diperbolehkan juga walaupun dengan hadis yang dhaif, ataukah memang kita tak dapat lagi jatah untuk mengamalkan? Terima kasih. Nah, jadi kalau saya tidak salah tangkap itu masalah sholat sunat fajar sesudah sholat subuh kan? Nah, karena kita terlambat ke masjid, nggak sempat langsung sholat subuh, bagaimana mengerjakan sholat sunat fajar sesudah sholat subuh? Boleh, karena sifatnya sebentar. Yang tak boleh itu tetap mengkodo sesudah sholat subuh. Itu ada dilarang di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam kitab yang lain. Rutin kita mengkodo habis sholat subuh tidak boleh. Rutin kita mengkodo sholat habis sholat asar tidak boleh. Jadi kalau sifatnya ini sebentar, hanya sesekali saja, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Karena waktu asar sudah hampir, kita tutuplah acara pertemuan kita pada kesempatan ini dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa jaddadina wa li aqribaina wa li ikhwatina wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi kulli shay'in a'taytana ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anta 'alamu bi hajatina wa ausil kulla hajatina wa balligh kulla muradina bi quwwatika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Allahumma askinna wa abana wa ummahatina fi jannatika jannatil firdaus. Allahumma askinna wa aba'ana wa ummahatina wa masyaikhana wa satidatana fi jannatika jannatil firdaus ya rahman ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.